Tersangka kasus Subang Muhammad Ramdhanu alias Danu membuat pengakuan bahwa sempat dibungkam oleh penyidik Polres Subang. Hal itu diungkap Danu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis 25 April 2024. Danu mengaku sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang. Tujuannya adalah mengintimidasi Danu agar tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini. Danu mengaku dipaksa untuk mencabut bab ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan ke bab 3 itu semua bohong. Dengan tekanan intimidasi, Danu terpaksa mencabut bab 3 dan membuat pernyataan bohong. Padahal, apa yang disampaikan di bab 3 sebuah fakta, seperti yang diungkapnya saat kasus diambil alih Polda Jabar. Danu menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang ikut mengintimidasi dirinya. Ia mengaku sempat diinjak, dibentak, dan dilempar pisau oleh anggota. Usai 2 tahun kasus berlalu, Danu akhirnya memberanikan diri kembali mengatakan kesaksiannya. Selain mengungkap terkait sering terjadi cekcok hingga kontak fisik antara Yosef Hidayah dengan korban Tuti dan Amel, Yoris juga ungkap tabiat sang ayah. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya Tuti, selain menyakiti fisik juga batinnya. Diketahui, Mimin merupakan istri kedua Yosef dan memiliki anak dari suami sebelumnya yakni Arighi dan Abi yang juga terlibat pembunuhan. Saat persidangan Yoris belak-belakan bongkar tabiat sang ayah, ia menyebut Yosef kerap selingkuhi Tuti. Bahkan, Yoris sebut jika Yosef selingkuhi Tuti selama 10 tahun dengan wanita bernama Ade dan memiliki anak laki-laki. Setelah pisah dengan perempuan bernama Ade, selang beberapa tahun Yosef menikah siri dengan Mimin hingga sekarang. Selama persidangan, terdakwa Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Sidang ke-6 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, selain menghadirkan tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu sebagai saksi juga menghadirkan Yoris yang tak lain anak dari terdakwa dan korban, Kamis, 25 April 2024, petang. Sidang pembunuhan ibu dan anak di Jalan Agak dengan saksi Yoris Raja Amanullah dimulai sekitar pukul 17.30 hingga pukul 21 WIB di Pengadilan Negeri Subang. Dalam persidangan tersebut Yoris mengungkapkan bahwa sebelum kejadian khususnya dalam seminggu terakhir, terdakwa yang juga ayah kandungnya tersebut sering cekcok dengan ibunya atau korban Tuti Suhartini. Dalam setiap kali cekcok, kata Yoris, terdakwa selalu mengungkit masalah yayasan, yang menurut terdakwa yayasan tersebut dibangun atas kerja keras dirinya dan Mimin Mintarsih. Dalam kasus pembunuhan ibu dan adiknya tersebut,
sejak awal Yoris mencurigai ayahnya dan Danu. Menurut Yoris, sikap ayahnya atau terdakwa Yosef terutama berbanding terbalik 360 derajat dalam kehidupan sehari-hari dengan saat diwawancara wartawan. Di dalam persidangan tersebut, Yoris juga sempat bersitegang dengan kuasa hukum terdakwa Rohman Hidayat yang sedikit mengungkit masa lalu Yoris. Di akhir persidangan, Yoris meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa dan pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam menghabisi nyawa ibu dan adik tercintanya tersebut. Dalam persidangan tersebut, sejumlah barang bukti dihadirkan mulai stick golf, ember, gayung, pakaian korban, kunci rumah, kunci mobil dan juga tas. Tas milik Amel tersebut, berisi uang Rp30.400.000 sempat diserahkan oleh Yoris ke Babin Kamtipmas bernama Irlansyah. Muhammad Ramdhanu alias Danu, saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang turut bocorkan sosok yang mengintimidasinya. Dalam persidangan, Danu mengaku mendapat intimidasi saat jalani pemeriksaan di Polres Subang. Intimidasi itu dialami Danu saat ingin membongkar kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap oleh Danu saat menjadi saksi dari terdakwa kasus Subang, Yosef di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diakui Danu, sosok yang mengintimidasinya yakni Kapolres hingga penyidik di Polres Subang. Kepada majelis hakim, Danu mengaku takut saat harus mengungkap pembunuhan itu. Saya mau melakukan kejujuran tapi saya seperti dihalangi untuk tidak berkata jujur, kata Danu. Sempat enggan menyebutkan sosoknya, Danu akhirnya mengaku siapa yang menghalanginya. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Salah satunya Danu menyebut penyidik yang mengintimidasi tersebut bernama Arif. Arif sendiri diduga merupakan keponakan Yosef Hidayat. Pada tahun 2021, tepatnya saat kasus Subang, ia berpangkat Bribtu dan bertugas di Polres Subang. Muhammad Ramdhanu bersaksi di persidangan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, 25 April 2024, dalam persidangan tersebut, mengungkap adanya intimidasi dari oknum penyidik Polres Subang agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Dia bercerita, sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh oknum penyidik, dengan tujuan mengintimidasi dirinya agar tidak bicara jujur. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut berita acara pemeriksaan ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya, seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan, ungkapnya. Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang itu menyiksa dirinya, dengan cara menginjak kaki Danu dengan meja hingga dilempar pisau.